Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di cerita yang akan membawa kita menelusuri perjalanan emosional antara seorang pemuda bernama Rian dan ibu kosnya, Ibu Mira. Dalam kisah ini, kita akan menyaksikan bagaimana keduanya berjuang menghadapi ketergantungan, harapan, dan perubahan yang datang dalam hidup mereka. Sebagai pembaca, dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Jadi, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kami bisa terus berbagi cerita-cerita menarik dan inspiratif lainnya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Hujan gerimis mengiringi langkah Rian saat dia tiba di rumah kos yang terletak di pinggiran kota. Suara gemericik air menyentuh atap dan tanah, menciptakan melodi yang menenangkan, meski hatinya dipenuhi keraguan. Rian baru saja menyelesaikan ujian akhir SMA dan kini melangkah ke babak baru dalam hidupnya, perkuliahan. Dia merasa sedikit cemas, tak tahu apa yang akan menantinya di tempat yang baru. Namun, dia bertekad untuk menghadapi tantangan ini dan mencari pengalaman hidup yang lebih berarti. Setelah mencari alamat yang tertera di peta, Rian akhirnya berdiri di depan rumah kos yang terlihat sederhana namun asri. Dinding berwarna putih terlihat bersih, dikelilingi oleh tanaman hijau yang rimbun. Di depan pintu masuk, terdapat kursi kayu tua yang mengundang, seolah memanggil Rian untuk duduk sejenak dan merenung. Dengan tarikan napas dalam-dalam, dia menguatkan diri sebelum mengetuk pintu. Dalam hitungan detik, pintu terbuka dan muncul sosok wanita paruh baya dengan senyuman hangat yang menyambutnya. Ibu Mira, pemilik kos ini. Selamat datang, Nak. Suara Ibu Mira lembut, menenangkan hati Rian yang bergetar. Wanita itu mengenakan blus sederhana dan apron, mencerminkan sifatnya yang ramah dan penuh kasih. Rian merasa seolah sudah mengenal Ibu Mira sejak lama, seolah aura positif yang dipancarkan membuatnya merasa diterima. Tanpa banyak bicara, Ibu Mira mengundang Rian masuk, menawarkan minuman hangat yang menghangatkan tubuhnya yang basah oleh hujan. Saat melangkah ke dalam, Rian disambut aroma masakan yang menggugah selera, dan dinding-dinding kos dipenuhi foto-foto keluarga Ibu Mira yang menampilkan momen-momen bahagia. Di ruang tamu, Rian melihat beberapa penghuni kos lainnya yang tampak akrab, tertawa, dan bercengkerama. Rian merasa sedikit canggung, tetapi Ibu Mira dengan cekatan mengenalkan dia kepada mereka satu persatu. Rian tersenyum, berusaha menutupi rasa canggungnya. Dia berharap bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Rian, kamu bisa merasa seperti di rumah di sini. Jangan ragu untuk meminta bantuan, kata Ibu Mira sambil menatapnya dengan penuh perhatian. Kata-kata itu seperti mantra yang membuat Rian merasa nyaman. Namun, di balik senyum itu, Rian merasakan beban tanggung jawab. Dia tahu bahwa tinggal di kos berarti harus mandiri dan menghadapi segala sesuatunya sendiri. Rasa ingin tahunya membuncah. Bagaimana kehidupan di kos ini akan membentuk dirinya ke depan? Sore itu, setelah berkenalan dengan penghuni lain, Ibu Mira meminta Rian untuk membantu menata kamarnya. Tanpa berpikir panjang, Rian segera melakukannya. Saat merapikan barang-barang, dia merasakan kebanggaan tersendiri. Suasana hati yang cerah menggantikan kecemasannya. Ibu Mira sesekali datang mengecek, menawarkan saran dan bantuan, membuat Rian merasa didukung. Dia tidak menyadari bahwa momen-momen kecil ini akan membangun fondasi hubungan mereka yang lebih dalam. Namun, saat malam tiba dan Rian duduk di ranjangnya yang baru saja ditata, perasaan kesepian mulai menggelayuti hatinya. Dia teringat keluarganya dan bagaimana dia meninggalkan rumah untuk mengejar mimpi. Rian menghela napas, berusaha mengusir pikiran negatif. Di luar, hujan mulai reda, dan suara serangga mulai terdengar,
menciptakan irama yang seimbang dengan detak jantungnya. Dia berjanji pada diri sendiri untuk menjadikan pengalaman ini berarti, tak peduli seberapa sulitnya. Akhir malam menuntun Rian untuk menutup hari dengan rasa harapan. Dia memandang langit yang mulai cerah, merasakan semangat baru membara di dalam dirinya. Meskipun hidup di kos dengan Ibu Mira dan penghuni lainnya adalah hal yang baru, Rian bertekad untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Tak ada yang tahu, pertemuan ini bisa mengubah takdirnya selamanya. Dia pun berusaha untuk melangkah maju, menghadapi apapun yang akan datang, sambil menunggu hari esok dengan penuh harapan. Hari-hari pertama Rian di rumah kos berlalu dengan cepat. Dia mulai beradaptasi dengan rutinitas baru, kuliah di pagi hari, lalu membantu Ibu Mira di sore hari. Rian menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan kecil yang ia lakukan, mulai dari memasak hingga membersihkan rumah. Ibu Mira selalu mengawasi dan memberi pujian, membuat Rian merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Rasa canggung yang sempat menyelimuti Rian perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh keakraban yang hangat. Suatu sore, Rian membantu Ibu Mira menyiapkan makan malam. Aroma masakan menyebar ke seluruh rumah, dan Rian terpesona melihat Ibu Mira dengan cekatan mengolah bahan-bahan. "Kamu tahu, Nak, memasak itu seperti menciptakan seni. Setiap bumbu yang ditambahkan bisa membuat rasa yang berbeda," kata Ibu Mira sambil tersenyum. Rian mengamati dengan seksama, merasakan semangat Ibu Mira saat dia mengungkapkan kecintaannya pada memasak. Rian pun mencoba ikut serta, dan dalam sekejap, suasana akrab terjalin di antara mereka. Sore itu, setelah makan malam selesai, Ibu Mira mengajak Rian duduk di teras. Mereka berbincang tentang hobi dan impian masing-masing. Rian dengan semangat menceritakan tentang keinginannya untuk menjadi seorang desainer, sementara Ibu Mira mendengarkan dengan penuh perhatian. Desain adalah cara untuk mengekspresikan diri. "Kamu harus selalu percaya pada bakatmu," ujarnya, memberikan dorongan yang sangat berarti bagi Rian. Sesi berbagi cerita itu membuat Rian merasa terhubung lebih dalam dengan Ibu Mira, seolah mereka sudah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Namun, seiring dengan kebersamaan yang semakin erat, Rian mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Dia melihat betapa Ibu Mira sangat bergantung padanya, bahkan untuk hal-hal kecil. Setiap kali Rian selesai melakukan satu tugas, Ibu Mira seolah tidak bisa berhenti meminta bantuan. Dia merasa bangga bisa membantu, tetapi di sisi lain, beban tanggung jawab itu mulai mengganggu kenyamanannya. Rian menyadari bahwa meski hubungan mereka hangat, ada garis tipis antara kasih sayang dan ketergantungan yang mulai terbentuk. Di sisi lain, penghuni kos lainnya juga mulai merasakan kedekatan antara Rian dan Ibu Mira. Mereka sering menggoda Rian, menyebutnya anak kesayangan Ibu Mira. Meski terasa lucu, Rian merasakan kegelisahan di hatinya. Apakah ini yang diinginkan Ibu Mira? Apakah dia hanya menjadi pengganti untuk kekosongan yang ditinggalkan oleh suaminya? Rian berusaha menepis pikiran negatif itu, tetapi keraguan itu terus menghantui. Suatu malam, saat Rian pulang dari kampus, dia mendapati Ibu Mira duduk sendirian di teras, menatap bulan. Wajahnya terlihat murung. Rian merasa tergerak untuk mendekat. "Ada apa, Bu? Kenapa tampak sedih?" tanyanya lembut. Ibu Mira menatapnya dengan tatapan kosong, seolah mengingat kembali kenangan yang menyakitkan. "Kadang-kadang, rasa kesepian bisa menjadi beban yang berat. Aku merindukan kebersamaan yang dulu," jawabnya, suaranya bergetar. Rian merasakan empati yang mendalam, mengetahui bahwa di balik senyum yang selalu ditampilkan, ada luka yang tersembunyi. Malam itu, Rian berjanji pada dirinya sendiri untuk
lebih memahami Ibu Mira. Dia menyadari bahwa perasaannya campur aduk antara ingin membantu dan khawatir menjadi beban. Namun, semakin dia mengenal Ibu Mira, semakin besar rasa simpati dan kasih sayangnya. Rian mulai menyadari bahwa hubungan mereka bukan hanya tentang saling membantu, tetapi juga tentang saling mengisi kekosongan dalam hidup masing-masing. Hari demi hari, Rian berusaha menciptakan momen-momen kecil yang menyenangkan bagi Ibu Mira, seperti mengajaknya menonton film atau berbincang tentang masa muda. Setiap tawa dan senyum yang muncul dari Ibu Mira membuat Rian merasa semakin dekat. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan tantangan baru akan segera menghampiri. Keduanya terjebak dalam hubungan yang rumit, namun penuh harapan, saling mengandalkan satu sama lain untuk menemukan kebahagiaan di tengah kesedihan yang mengintai. Seiring berjalannya waktu, rutinitas harian Rian di rumah kos semakin terjalin rapi. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk mempersiapkan diri sebelum berangkat kuliah. Aroma kopi yang diseduh oleh Ibu Mira menjadi pengantar harinya. Mereka berbagi sarapan dengan hangat, bercengkrama sambil merencanakan aktivitas hari itu. Rian merasa betah dalam suasana yang penuh keakraban. Meski di sudut hatinya, ia mulai merasakan beban dari tanggung jawab yang kian meningkat. Setelah kuliah, Rian langsung bergegas pulang. Sebelum memasuki rumah kos, ia sudah menyiapkan mental untuk menghadapi permintaan Ibu Mira yang semakin banyak. Rian, tolong ambilkan sayuran di kebun, ya? Atau, bisa bantu aku menata ruang tamu? Setiap kali Ibu Mira memanggil namanya, Rian merasa tertekan namun sekaligus bangga bisa membantu. Namun, semakin banyak permintaan, semakin terasa bahwa Ibu Mira mulai menggantungkan harapannya padanya. Rian bertanya-tanya, sampai kapan dia bisa terus melakukan ini tanpa merasa terjepit. Suatu sore, Rian berinisiatif untuk mengundang beberapa teman kuliah ke rumah kos. Ia ingin mengenalkan mereka kepada Ibu Mira dan sekaligus menciptakan suasana baru di rumah. Aku ingin kamu bertemu dengan teman-temanku, Bu. Mereka pasti senang melihat masakanmu, ungkap Rian dengan penuh semangat. Ibu Mira terlihat senang mendengar rencana itu, tetapi kekhawatiran tersirat di wajahnya. Pastikan mereka merasa nyaman, ya? Ujarnya, seolah mengingatkan Rian untuk tidak melupakan tanggung jawabnya. Ketika teman-teman Rian datang, suasana di rumah kos berubah menjadi meriah. Canda tawa mengisi ruang tamu, dan Ibu Mira tampak bahagia menyajikan hidangan terbaiknya. Rian merasa bangga bisa memperkenalkan Ibu Mira kepada orang-orang yang ia sayangi. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Rian juga merasakan ketegangan di antara Ibu Mira dan teman-temannya. Mereka saling melirik dengan tatapan penasaran, seolah bertanya-tanya tentang hubungan Rian dan Ibu Mira yang semakin dekat. Rian merasa sedikit canggung, seolah ada yang tidak beres. Setelah teman-teman Rian pulang, Ibu Mira membantu Rian merapikan ruang tamu. Mereka sangat baik, Rian. Aku senang melihatmu bersenang-senang, kata Ibu Mira sambil tersenyum. Namun, Rian merasakan ketidaknyamanan dalam kalimatnya. Apakah Ibu Mira merasa terancam dengan kehadiran teman-temannya? Pertanyaan itu terus menghantui pikiran Rian, dan dia berusaha menanggapi dengan santai. Mereka hanya teman, Bu. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan, jawabnya, meski hatinya penuh keraguan. Malam itu, Rian tidak bisa tidur nyenyak. Dia terjaga memikirkan semua yang terjadi. Rasanya seperti berada di tengah pusaran yang sulit untuk dijelaskan. Dia mencintai kebersamaan dengan Ibu Mira, tetapi juga menyadari bahwa ketergantungan yang mulai terjalin antara mereka bisa mengganggu kehidupan sosialnya. Rian berusaha menemukan cara untuk menjaga hubungan ini tanpa harus merasa terjebak.
apakah mungkin untuk memberikan ruang bagi Ibu Mira dan tetap bisa menjalani kehidupan sendiri? Keesokan harinya, saat Rian berangkat kuliah, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk berbicara terbuka dengan Ibu Mira. Rian menyadari bahwa komunikasi adalah kunci untuk mempertahankan hubungan sehat di antara mereka. Dia ingin agar Ibu Mira tahu bahwa meski dia peduli, ada batasan yang perlu dihormati. Saat dia melangkah keluar rumah kos, Rian bertekad untuk menghadapi tantangan ini dan mencari jalan tengah yang memuaskan keduanya. Hari itu, Rian menghabiskan waktu di kampus dengan penuh harapan, berusaha menyingkirkan keraguan yang membebani pikiran. Dia ingin menciptakan hubungan yang seimbang, di mana Ibu Mira tidak hanya bergantung padanya, tetapi juga menemukan cara untuk bahagia dengan cara sendiri. Ketika pulang ke rumah kos, Rian merasa seperti memegang kunci untuk mengubah arah hubungan mereka. Dia berharap, dengan langkah yang tepat, mereka bisa bersama-sama menemukan kebahagiaan tanpa merasa tertekan. Malam itu, Rian merasakan jantungnya berdebar kencang saat ia duduk di ruang tamu bersama Ibu Mira. Dia tahu saatnya untuk berbicara, tetapi kata-kata terasa berat di lidahnya. Rian mengamati wajah Ibu Mira yang tampak lelah setelah seharian bekerja di kebun. Senyumnya masih terlihat, tetapi ada ketegangan di matanya yang membuat Rian semakin sulit untuk memulai percakapan. Dia merasakan tanggung jawab untuk melindungi perasaan Ibu Mira, tetapi pada saat yang sama, dia juga harus menyuarakan perasaannya. "Bu, ada yang ingin aku bicarakan." Rian akhirnya memutuskan untuk membuka percakapan. Suaranya bergetar, dan dia berharap Ibu Mira tidak merasakan kegugupannya. "Aku merasa, belakangan ini, kamu sangat bergantung padaku. Aku senang bisa membantu, tapi kadang aku merasa tertekan." Rian melihat ekspresi wajah Ibu Mira berubah, dari ceria menjadi serius. Dia merasa seperti mengungkapkan sebuah kebenaran yang menyakitkan, dan di saat yang sama, Rian berusaha mengingatkan dirinya bahwa ini perlu dilakukan. Ibu Mira terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Aku mengerti, Rian. Tapi setelah kepergian suamiku, rasanya aku kehilangan banyak hal. Kamu adalah satu-satunya yang bisa membuatku merasa tidak sendirian." Ujarnya. Suaranya bergetar. Rian merasa hatinya mencelos. Dia tidak ingin menjadi pengganti, tetapi juga tidak bisa menolak fakta bahwa Ibu Mira telah membantunya merasa di rumah. "Tapi aku juga butuh ruang untuk diriku sendiri, Bu," kata Rian dengan lembut. Dia tidak ingin menyakiti hati Ibu Mira, tetapi dia juga tidak bisa terus-menerus menjadi sandaran. Percakapan itu membuka luka yang dalam di hati Ibu Mira. Dia menatap Rian dengan mata yang mulai berkaca-kaca, seolah mengingat kenangan indah bersama suaminya. "Kadang, aku merasa seolah aku hanya mengganggu hidupmu," katanya, suara hampir tak terdengar. Rian merasakan empati yang dalam dan ingin menghiburnya. "Tidak, Bu. Kamu tidak mengganggu. Aku hanya ingin kita bisa saling mendukung tanpa membuat satu sama lain merasa terbebani," balas Rian, berusaha mencari keseimbangan yang tepat antara kejujuran dan pengertian. Malam itu, suasana di antara mereka menjadi sangat mendalam. Rian merasa beban di pundaknya sedikit berkurang, tetapi juga merasakan kekhawatiran baru muncul. Bagaimana jika Ibu Mira merasa ditolak? Dia tidak ingin melukai perasaan wanita yang telah membantunya menemukan tempat di dunia baru ini. Dia melihat air mata menetes di pipi Ibu Mira, dan hatinya teriris melihat rasa sakit yang dialaminya. Rian menyadari bahwa dia tidak hanya berhadapan dengan ketergantungan, tetapi juga dengan kesepian dan kehilangan yang dalam. Setelah perbincangan emosional itu, Rian memutuskan untuk memberi Ibu Mira waktu untuk merenung. Dia tahu bahwa perubahannya tidak akan terjadi dalam semalam.
Rian berusaha menyeimbangkan waktunya antara kuliah, membantu Ibu Mira, dan juga menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Namun, setiap kali dia kembali ke rumah, Rian merasakan ketegangan yang tak terucapkan antara mereka. Ibu Mira seringkali tampak termenung, dan suasana di rumah kos menjadi hampa, seolah ada kekosongan yang tidak bisa diisi. Suatu sore, saat Rian pulang dari kampus, dia mendapati Ibu Mira duduk di teras dengan ekspresi melankolis. Rian merasa hatinya teriris, mengingat percakapan mereka sebelumnya. Dia ingin menghapus kesedihan itu, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. "Bu, maukah kita pergi jalan-jalan?" tawar Rian. Ibu Mira memandangnya, dan sejenak dia tersenyum tipis. "Itu ide yang bagus, Rian. Aku butuh udara segar," jawabnya, terlihat bersemangat meskipun sedikit ragu. Jalan-jalan di sore hari ternyata membawa angin segar bagi keduanya. Mereka mengobrol ringan tentang hal-hal kecil, tertawa, dan sesekali terdiam dalam keheningan. Rian merasa suasana mulai membaik, tetapi di balik senyumnya, dia masih khawatir akan hubungan mereka. Dia menyadari bahwa meski mereka berusaha untuk saling mendukung, ada tantangan yang harus dihadapi. Rian berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang, berharap bisa menemukan cara untuk menjaga hubungan ini tanpa mengorbankan kebahagiaan mereka masing-masing. Setelah jalan-jalan sore yang menyegarkan, Rian merasa harapannya untuk memperbaiki hubungan dengan Ibu Mira mulai tumbuh. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi di rumah kos tidak kunjung membaik sepenuhnya. Meskipun Ibu Mira tampak berusaha untuk tidak bergantung sepenuhnya pada Rian, ada kalanya dia kembali pada pola lama. Suatu malam, ketika Rian pulang dari kuliah, Ibu Mira menunggu di dapur dengan ekspresi cemas. "Rian, tolong bantu Ibu memasak malam ini, ya? Ibu tidak bisa melakukannya sendirian," ujar Ibu Mira, suaranya tertekan. Rian merasakan dorongan untuk membantu, tetapi hatinya juga mengingatkan bahwa dia perlu menjaga batasan. "Bu, aku punya tugas kuliah yang harus diselesaikan. Mungkin kita bisa melakukannya besok?" tawar Rian, berusaha menyeimbangkan tanggung jawabnya. Wajah Ibu Mira seketika berubah, tampak kecewa. "Tapi, Ibu merasa sangat kesepian tanpa bantuanmu," katanya, suara seraknya melukainya. Malam itu, Rian merasa seperti terjebak di antara dua pilihan, membantu Ibu Mira atau mengejar studinya. Perasaannya semakin rumit ketika dia menyadari bahwa kebutuhannya untuk belajar seolah menjadi ancaman bagi hubungan mereka. Ketika dia duduk di meja belajar, pikiran tentang Ibu Mira terus mengganggu fokusnya. Dia tahu wanita itu merindukan kebersamaan, tetapi di saat yang sama, Rian merasa tertekan untuk memenuhi harapan yang semakin tinggi. Di tengah kegelisahan itu, Rian memutuskan untuk berbicara dengan teman-teman kuliahnya tentang situasinya. Dalam obrolan santai, dia menjelaskan perasaannya terhadap Ibu Mira dan kesulitan yang dia hadapi dalam menjaga batasan. Teman-temannya, meskipun awalnya terkejut, memberikan dukungan yang dia butuhkan. "Kamu tidak bisa terus-menerus menjadi penyelamat, Rian. Kamu juga perlu hidup untuk dirimu sendiri," kata salah satu temannya. Nasihat itu membuat Rian merenung, menyadari bahwa dia tidak bisa terus mengorbankan kebahagiaannya untuk orang lain. Keesokan harinya, Rian pulang dengan tekad untuk membuat perubahan. Dia mencari Ibu Mira di taman belakang, di mana dia sering duduk mengamati tanaman. "Bu, aku ingin kita bicara lagi," kata Rian, berusaha untuk terdengar tenang meski hatinya berdebar. Ibu Mira mengangkat wajahnya, menampakkan keheranan dan sedikit ketakutan. "Apa ada yang salah, Rian?" tanyanya, suaranya penuh kecemasan.
Rian tahu bahwa percakapan ini penting dan tidak bisa ditunda lagi. Ibu, aku sangat menghargai semua yang telah kita lalui bersama. Namun, aku juga merasa bahwa kita perlu mengatur batasan. Aku ingin kamu bisa mandiri dan menemukan kebahagiaan sendiri tanpa bergantung sepenuhnya padaku. Jelas Rian dengan hati-hati. Ibu Mira menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi, Rian, aku merasa sendirian. Apa aku tidak cukup baik untukmu? Pertanyaannya membuat Rian merasa terjerat dalam rasa bersalah. Dia menggeleng, berusaha memberikan pengertian. Bukan begitu, Bu. Ini tentang menemukan keseimbangan, bukan tentang tidak menghargaimu. Percakapan itu berjalan sulit, tetapi Rian merasa harus terus berjuang. Dia tahu bahwa Ibu Mira merasa tersakiti, tetapi dia juga harus menjaga kebahagiaan dan masa depannya. Setelah berdiskusi selama beberapa waktu, Ibu Mira akhirnya mengangguk pelan. Aku mengerti, Rian. Mungkin aku perlu belajar untuk lebih mandiri. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Ucapnya, suara Ibu Mira mulai stabil. Rian merasa lega, tetapi dia juga menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah kos mulai berubah. Rian melihat Ibu Mira berusaha keras untuk melakukan lebih banyak hal sendiri. Dia mulai mengajak teman-temannya berkumpul di rumah, mempersiapkan makanan, dan bahkan menyisihkan waktu untuk berkebun. Rian merasa senang melihat perubahan itu, tetapi di sisi lain, ada kerinduan yang tidak bisa dia jelaskan. Dia merasa seperti kehilangan bagian dari hubungan mereka yang dulu, ketika Ibu Mira begitu bergantung padanya. Dalam perjalanan ini, Rian belajar bahwa membangun hubungan yang sehat memerlukan usaha dari kedua belah pihak. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-temannya, tetapi hatinya masih terikat pada Ibu Mira. Dia berharap dapat menemukan kembali momen-momen kecil yang menyenangkan antara mereka tanpa adanya ketegangan. Sementara itu, Ibu Mira berjuang untuk menemukan kebahagiaannya sendiri, sebuah perjalanan yang juga tak kalah menantang. Rian bertekad untuk mendukungnya, meski dengan cara yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, perubahan yang terjadi dalam diri Ibu Mira mulai menunjukkan hasil. Dia mulai mengambil inisiatif dalam berbagai hal, termasuk bergaul dengan tetangga dan mencari kegiatan baru untuk mengisi waktu. Rian merasa bangga melihat Ibu Mira mencoba untuk mandiri, tetapi ada rasa khawatir yang menggelayuti hatinya. Rian tidak ingin menjadi orang yang mengabaikan Ibu Mira, tetapi juga tidak ingin terjebak dalam pola lama. Dia berusaha menemukan cara untuk tetap dekat dengan Ibu Mira tanpa mengorbankan kebutuhannya sendiri. Suatu hari, saat Rian pulang dari kuliah, dia melihat Ibu Mira sedang duduk di teras dengan seorang wanita paruh baya yang baru dikenalnya. Mereka tertawa dan tampak akrab, dan Rian merasa bahagia melihat Ibu Mira bersosialisasi. Dia merasa seolah beban di bahunya sedikit terangkat. Bu, siapa teman baru ini? Tanya Rian dengan senyum. Ini Bu Sari, tetangga kita. Dia mengajakku untuk bergabung dalam kelompok berkebun. Jawab Ibu Mira dengan antusias. Rian merasakan harapan baru. Ibu Mira mulai menemukan jalannya kembali. Ketika waktu berlalu, Ibu Mira dan Bu Sari sering menghabiskan waktu bersama. Rian tidak pernah merasa terasing, tetapi ada momen ketika dia merindukan kedekatan yang dulu mereka miliki. Rian berusaha untuk mendukung Ibu Mira dalam kegiatannya yang baru, seperti membantu menyiapkan bahan untuk berkebun dan memasak bersama. Namun, saat melakukan itu, dia merasakan ketidakhadiran Ibu Mira dalam kehidupan sehari-harinya. Terkadang, Rian merasa tersisih, seolah mereka berada di jalur yang berbeda. Malam itu,
Rian duduk di meja belajar dengan tugas kuliah yang tertunda. Dia mencoba fokus, tetapi pikirannya melayang pada Ibu Mira dan aktivitas barunya. Dia merasa senang melihat Ibu Mira bahagia, tetapi di dalam hatinya, dia juga merasa rindu akan momen-momen sederhana ketika mereka bisa berbagi cerita dan tawa tanpa ada distraksi. Rian memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak Ibu Mira kembali ke rutinitas yang lebih akrab. Dia merencanakan makan malam spesial untuk mereka berdua,